Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukunna? Tayyib, alhamdulillah. Al-yaum nahnu sanata'alam yakni fi darsil fiqh li fasli ar-rabi' asyar bi Ma'hadi Muhammadiyah al-Islamiyah Yogyakarta. Hayya nabda darsana al-yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bil amsi qad ta'alamna an babi zakah yakni khosotan an zakati an-naqdani wa qad ta'alamna al-dhahab wal fiddah wa min milki kistan. Wal yaum sanata'alam yakni ar-rabi' urudu tijarah, barang perniagaan atau barang perdagangan. Urudut tijarah wahia imma mudarotan au muhtarikatan. Barang perniagaan itu mau dia jenisnya mudarotan, adalah barang yang beredar, barang yang sering kita temui, au muhtakiratan atau barang yang mana dijual ketika harganya sudah naik, atau dia itu sistemnya ditimbun dulu, kemudian kalau sudah harganya naik kemudian dinaikkan. Fa in kanat mudarotan qawwamaha bin nukudi ra'sa kulli haulin. Nah, apabila barang mudarah tadi, barang yang biasa kita temukan, barang mudarah itu yang biasa ada ya, seperti cabai, beras, kentang, ya barang-barang yang sering kita temui, dimana ketika dia sudah panen atau sudah dapat dijual, ya dijual, tidak harus ditimbun nunggu harga naik. Itu fa in kanat mudaratan qawamaha bin nuqudi ra'si kulli haulin. Kalau yang dimana dia sudah sampai kepada haulnya yaitu 1 tahun, maka harus mulai disakatkan. Fa in balagot nisoban, dan dia sudah sampai pada nisabnya atau kuantitas batas dimana dia sudah harus disakatkan. Au lam tabluk walakinna ladaihi nukudun ukhra ghairiha zakaha binisbatin isnen wa nisfin fil mi'ah. Nah, apabila dia barang yang dia miliki belum sampai pada haulnya, belum 1 tahun ya misalnya, tapi dia ladaihi nukudun ukhra, dia mempunyai uang yang mana bisa melengkapi sampai barang tersebut sampai pada haulnya atau sampai pada nisabnya, maka zakatkanlah barang tersebut binisbatin isnain wa nisf fil mi'ah, 2,5% dari harta perdagangan yang ia miliki. Seperti itu. Wa in kanat muhtarikatan zakaha yauma bai'iha lisanatin wahidatin. Nah, apabila untuk barang muhtarikah, barang yang harus ditimbun dahulu, ya, zakatkanlah di mana yauma bai'uha lisanatin wahidatin. Untuk 1 tahun itu, ya, ketika harganya sudah sesuai, maka harus segera disakatkan 1 tahun tersebut. Walau makasat awaman indahu yantadiru biha khilaul as'ar. Walaupun mau ditunggu ya sampai bertahun-tahun, ketika harganya sudah naik memang, ya harus segera disakatkan. Yantadiru biha khilaul as'ar. Khila itu agla, mahal. Jadi ketika harganya sudah mahal, sudah sesuai standar untuk bisa dijual, maka barang tersebut kan sudah bisa diperjualbelikan. Selama barang tersebut sudah diperjualbelikan, maka dinamakan barang perdagangan. Tsumma al-khamisah yakni ad-duyun. Ad-duyun yakni jama' min dain. Dain di sini adalah hutang. Nah, ternyata apabila kita memiliki harta hutang, harta hasil berhutang, itu pun harus dizakatkan. Nah, bagaimana hukumnya? Kita baca. Man kana lahu ala ahadin dainun wa kana yaqdiru ala al-husul alaihi. Nah, barang siapa dia mempunyai hutang kepada seseorang, wa kana yaqdiru ala husul alaihi mata syaa, wajaba alaihi an yudammahu ila ma indahu min nuqudin au urudin wa yuzakkihu mata hala alaihi haul. Nah, barang siapa
yang memiliki hutang kepada seseorang yang mana dia mampu untuk mencapainya, untuk melunasinya, mata sya'a wajib alaihi an yudumahu, maka dia harus segera melunasinya. Ya, kemudian au urdi yuzakihi mata hala alaihi haul. Nah, apabila harta tersebut belum dilunasi sampai 1 tahun kepemilikan uang hutang tersebut di tangan dia. Jadi misal nih, si A berhutang misal 10 juta ya. Nah, atau biar sampai ke haul uang itu kan berarti mungkin 85 juta gitu kan. Nah, sudah sampai haulnya, sudah sampai 1 tahun kepemilikan, belum dibayarkan kepada pemilik uang, ya kan? Belum dikembalikan kepada pemilik uangnya, maka uang tersebut masih dipegang oleh si penghutang. Bagaimana hukumnya? Wa yuzakkihu mata hala alail haul, maka harus segera dizakatkan uang hutang tersebut apabila dia sudah sampai pada batas haulnya, yaitu 1 tahun. Wa in lam yakun lahu nuqud siwadain, ya. Dan apabila uang yang ia miliki itu ada juga yang bukan uang hutang, ya. Jadi ada yang uang hutang dan ada juga yang bukan uang hutang. Wa kana dain yablughu nisaban zakahu kadzalika. Maka kalaupun uang hutang itu belum sampai pada nisabnya, kan kalau uang itu kan 85 juta itu kan. Kalau memang sudah sampai nisabnya dengan dilengkapi dengan harta yang kita miliki tadi, nukud siwadain, uang yang selain uang hutang, maka zakahu kadzalika, segera untuk dizakatkan karena nominalnya sudah sampai pada nisab. Wa man kana lahu dain ala mi'sarin laisa lahu istirdaduhu mata sya'a zakahu yauma yaqbiduhu li'amin wahidin walau madat alaihi iddatus sanawati. Maksudnya adalah mankan lahudain, yang mana dia mempunyai hutang alami sarin, ya, pada suatu nominal, kemudian laisa lahu istirdaduhu mata sya'a, dia nggak tahu nih kapan bisa untuk melunasinya. Zakahu yauma yaqbiduhu li'amin wahidin, maka ketika harta tersebut sudah sampai pada 1 tahun dan sesuai pada nisabnya, maka harus segera zakatkan. Maksudnya ini adalah bentuk hutang jangka panjang. Jadi kan hutang ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka panjang kan memang yang tidak langsung selesai hutangnya, dia bertahun-tahun gitu kan. Nah, itu harus dizakatkan kalau dia sudah sampai pada 1 tahun kepemilikan harta hutang tersebut. Thumma as-sadisah ar-rikazu wa huwa dafnul jahiliyah. Faman wajada bi ardihi aw darihi malan madfunan min amwalil jahiliyah wajaba alaihi an yuzakkihu bidaf'i khamsati ilal fuqara khumusi ilal fuqara wal masakin wal masyari' al khairiyah. Dikali ta'ala fir rikazil al khumus. Maksudnya apa? Arikas di sini adalah barang harta karun, bukan harta karun ya harta yang mana itu peninggalan zaman dahulu, ya. Ingat kan ya rikas? Jadi rikas itu kan yang kita pelajari kemarin, rikas itu adalah harta temuan yang mana dia ketemu gitu ya, lagi ketemu dalam penggalian dan sebagainya. Nah, di sekitar rumah atau di kebun atau di dekat sawah nih gitu. Barang siapa yang menemukan rikas, waman wajada bi ardihi, barang siapa yang di tanahnya tiba-tiba ditemukan barang peninggalan zaman jahiliyah, zaman dahulu, malan madfunan, harta timbunan, harta yang terkubur, min amwal jahiliyah, dari harta jahiliyah, wajib alaihi an yuzakkihi bidaf'i khumusihi ilal fuqara. Jadi harus menzakatkan 1/5 dari harta yang kita temukan tadi kepada fuqara, masakin, wal masyari'il khairiyah, dan orang-orang yang membutuhkan, yang orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan gitu kan, masyari' al khairiyah. Liqouli ta'ala fi zakat fi rikazi khumus. Jadi seperti yang Allah
Kama qala Rasulullah SAW fi rikazi wal khumus ya. Jadi Rasulullah telah bersabda bahwasanya harta temuan atau peninggalan dari zaman jahiliyah berupa emas, harta dan sebagainya harus disakatkan seperlimanya. Thumma as-sabi'ah al-ma'adin in kana ma'dun dhahaban aw fiddatan. Apabila ma'adin itu adalah harta dari tanah, harta karun, ini beneran nih, kalau ini benar-benar menggunakan bor, menggunakan digali, nah dengan sungguh-sungguh mencarinya ya, bukan tanpa sengaja. Kalau rikas tadi kan nemunya di belakang rumah atau di kebun dan sebagainya. Kalau ma'adin itu adalah harta yang mana dia dicari, memang diprogreskan untuk mencari harta karun gitu ya. In kana ma'dun dhahaban aw fiddah, di mana dia emas atau perak, zakah mastahrijuhu minhu in balagha nisaban, maka zakatkanlah apabila dia sudah sampai pada nisabnya. Sawa'an hal al-haul aw lam yahul fa innahu yajibu alaihi kullu mastahraja kamiyah zakaha mata balaghat nisaban. Baik itu sawaun hal, baik itu dia sudah sampai kepada haulnya, sudah sampai pada 1 tahun, aulam yahul, ataupun dia belum sampai pada 1 tahun, fa innahu yajibu alaihi kullama stakhraja kamiyah zakaha mata balaghat nisaban. Kalau dia sudah sampai, sudah mengeluarkan, ada nominalnya, ada kuantitasnya dari harta karun tersebut, walaupun belum sampai 1 tahun, tapi dia sudah balaghat nisab, harus tetap mengeluarkan zakat. Wahal yuzakiha bi rub'il usyur au bi khumus rikas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harta karun ini dizakatkan sesuai dengan harta emas sebelumnya, yaitu rubu' usyur, 1/4 dari 1/5, ataukah khumus karikas 2,5% atau 1/5? Nah, ini menjadi ikhtilaf ahlul ilmi fi dzalika. Menjadi ikhtilaf. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama tentang hukum berapa sih nisab yang harus dizakatkan untuk harta karun. Kalau kita tahu tadi kan untuk emas dan perak seperti nakdani tadi itu kan rubu'ul usyur, yaitu 1/4 dari 1/10 atau sesuai dengan 2,5% ya, 2,5%, atau yaitu kalau emas 0,5 dinar gitu kan tadi. Ataupun kalau rikas itu adalah khumus atau 1/5. Nah, untuk hukumnya itu menjadi ikhtilaful ulama. Faman qala yuzakkil al-ma'dun bil khumus qasah 'ala rikas. Maksudnya adalah barang siapa yang dia mengikuti qaul atau pendapat ahli ulama yang mana dia itu mewajibkan zakat ma'dun itu 1/5, maka sesuai dengan hukumnya rikas. Apabila dia itu menzakatkan 1/4 dari 1/10 atau 2,5% dari harta, maka dia mengikuti aturan penghitungannya nakdain. Akhadha bi'ummi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walaysa fi maduna khamsin awakin shadaqatun. Nah, yang beliau katakan adalah tidak ada zakat di mana dia belum sampai pada 5 awak. Nah, kemudian faquluhu sallallahu alaihi wasallam khumus awakin, 1/5 awak. Syamil lil ma'din wa ghairihi wal amru fi hadza wasi. Jadi lebih lengkapnya itu sangat luas ya, sangat luas sekali. Jadi memang kan fikih itu kan sangat luas, ada beberapa pendapat ulama. Walhamdulillah. Wa amma idza kana al ma'dun hadidan aw nihasan aw kibritan aw ghairihima fa yastahibbu tazkiyatu mustakhrij minhu min qimatihi binisbati isnain wa nisfil mi'ah. Apabila harta karun tadi itu berupa hadid itu adalah besi, nihas itu ya sama ya, dan kibrit ya sama lah, itu barang-barang besi gitu ya, bebesian.
Fayastahibu tazkiyatul mustakhrij minhu min qimatihi binisbati isnin wa nisf. Jadi yang harus dikeluarkan adalah 2,5 dari 2,5% dari harta tersebut. Itlam yarid nissun syarihun fi wujubi zakah fihi wa laysa huwa min adh-dhahab aw al-fiddah wa zakah wujuban. Sampai di mana belum ada nas yang mengatakan, belum ada hadis atau dalil lain yang mengatakan bahwasanya barang tersebut itu harus dizakatkan senilai sekian ya. Nah, itu berarti ya kalau belum ada yang mengatakan berarti tidak harus dizakatkan. Nah, sejauh ini yang dizakatkan adalah emas, perak dan sebagainya. Sudah cukupkan di sini kafainahuna kalami ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sambung via chat WA grup ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan di situ, kemudian jangan lupa untuk presensi sudah bagikan link Google Form seperti biasa. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Oke, thayyib, alhamdulillah.